Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan, sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas.
dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan, sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama dua imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Ya. Dari sini, sampai ke zaman awal Umar bin Khattab, terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah. Sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri, di belakang sendirian. Ya, masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di dua hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu, ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, kan? 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Turun. Karena nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga, ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Masih? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya, kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang 1 menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan? Ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut pada masa itu, tapi tidak menafikan yang 11 itu, karena nanti ada yang kembali juga 11, ya. Nah, karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya, ya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi, ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan, dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36.
Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat salat nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40, silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Jadi aneh kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya, yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet, ya. Nah ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini. Tarawih itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan santai. Dari kata rohah, rauh, nyaman, tenang, tentram. Kita kalau mendoakan yang sakit, mardal muslimina bisyifai warohah, berikan kepada orang sakit dari kaum muslimin itu kesembuhan dan rohah, dalam menjalani sakitnya itu tenang, yaitu rohah. Nah, tarawih berasal dari kata yang sama. Mencari rohah dalam bahasa Arab itu, menginginkan rohah itu disebut istirohah, yang ke dalam bahasa kita menjadi istirahat. Ghafaro, ampunan, memohon ampun, istighfar. Khair, kebaikan, memohon kebaikan, istikharah. Nah, rohah itu tenang, mencari ketenangan itu istirohah, istirahat. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan tenang, santai, ada istirahatnya gitu. Itu sholat tarawih, Pak. Dahulu orang datang pada Imam Ali alaihissalam dan mengatakan, ada orang yang sholat yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau mau membicarakan dalil, tanya kapan saum pertama kali disyariatkan. Tahun kedua Hijriyah. Bayangkan, tahun kedua Hijriyah. Sampai wafat baginda Nabi kurang lebih 9 bulan Ramadan. Jadi 9 tahun ada bulan Ramadannya. Berapa kali Rasulullah SAW sholat tarawih dalam 9 bulan Ramadan itu? Tidak akan ditemukan riwayatnya. Padahal 9 kali. Dan kalau tarawihnya itu seperti yang kita maksudkan, jadi ada kultum dulu. Sholat tarawih plus kultum itu pembahasan berikutnya. Iya, ada sholat tarawih, ada kultumnya tidak. Kan katanya sholat tarawih itu kalau tidak dilakukan di masjid bisa juga di rumah. Lah yang dilakukan di rumah pakai kultum tidak? Nah, kultum dalam sholat tarawih itu dalam tanda petik tambahan berikutnya. Bahkan ketika Khalifah Umar meminta sahabat Ubay bin Ka'ab jadi imam untuk sholat tarawih berjamaah yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin, apa ada kultumnya dulu? Kalau ada kultumnya, saya bayangkan khazanah hadis itu banyak. Ketika baginda Nabi SAW sedang khutbah tarawih, baginda Nabi menyampaikan ini, menurut saya itu saya bayangkan banyak sekali. Dari riwayat yang sampai pada kita, ini disampaikan pada malam bulan Ramadan. Apa kita temukan hadis tentang bulan Ramadan ini dari Rasulullah SAW yang disampaikan ketika beliau tarawih? Yang ada khutbah menyambut bulan Ramadan. Pada khutbah Jumat di bulan Sya'ban itu ada. Tapi khutbah-khutbah tarawih Rasulullah, bayangkan 9 bulan Ramadan, 9 tahun. Ada tidak khutbah atau hadis yang sampai pada kita yang disampaikan Nabi SAW ketika Nabi kultum, ketika Nabi khutbah? Atau mungkin kita jawab, ya dulu kan kultumnya juga sudah dijadwal, jadi baginda Nabi hanya malam pertama dan malam terakhir, selainnya itu sudah disusun oleh DKM Masjid Nabawi. Hari kedua sahabat ini, hari ketiga sahabat ini. Baik, kalau begitu dari para sahabat itu kita beroleh. Dan kita bisa bayangkan, ada yang kultum, sedangkan di hadapan ada Nabi SAW. Wah, luar biasa itu. Mungkin tidak ada contohnya, tidak ada. Tapi orang datang pada Imam Ali dan bertanya, apa jawab Imam Ali?
Ya Amirul Mukminin, mereka sholat yang tidak dicontohkan di zaman Nabi. Katakanlah bukan tarawih, tapi tidak dicontohkan di zaman Nabi itu, sholat itu. Imam Ali menjawab begini, alaihi salatu wassalam, aku tidak ingin masuk ke dalam ayat ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Kata Imam Ali, aku tidak ingin masuk ke dalam ayat itu. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah kau lihat orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, tidakkah kau lihat kalau ia berada dalam petunjuk atau dalam ketakwaan? Jadi Imam Ali tidak ingin melarang orang yang sholat, takut masuk ke dalam ayat itu walaupun sholat itu tidak ada di zaman Nabi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, karena yang tahu niat dia, bayangkan niat ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi itu Imam Ali. Sekarang ini ada yang mau sholat sunnah ba'da subuh pun tidak boleh, sunnah padahal sunnah, atau sholat sunnah ba'da asar, karena mungkin mereka kuat sehingga tidak akan masuk ke dalam ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ada hamba mau sholat tidak boleh. Nah kalau Imam Ali tidak, Imam Ali tidak ingin masuk ke dalam ayat itu, jadi dibiarkan ikut sholat bagus, sholat bagus. Kultumnya majelis ilmu, tidak ada yang salah dengan itu. Bagus Islam Indonesia di tanah air ini, setelah sholat tarawih dibimbing sama-sama baca niat. Apa dulu ada di zaman Nabi? Nawaitu sauma godin, sama-sama diulangi. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, niat itu bisa dibaca di awal keseluruhan. Masuk bulan Ramadan itu saya niat puasa sebulan penuh, itu sudah niat. Jadi bisa diulangi mustahab di malam-malam sebelumnya atau pada waktu dini harinya. Begitu tentang sholat taraweh. Sholat yang dilakukan dengan santai, tenang, nyaman, itu yang dimaksud dengan tarawih. Istirahat dulu. Tapi menariknya adalah bagian Nabi sudah mengingatkan, barang siapa yang menisbatkan sesuatu dan bukan dariku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi sudah di warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.